Motivasi. Ini udah mulai. Ini udah mulai, Pak. Ya Allah. Belum bisa ya kayak gitu kita ngomong. Mulai nih. Ini suara. Ayo. Kenapa? Oh, ditinggal kita. Zalfa, kamu hari ini udah hafalan belum sih? Hari ini alhamdulillah aku udah hafalan dan udah murajaah juga. Jadi insyaallah abis ini mau lanjut hafal lagi. Keren banget tuh. Aduh, padahal tadi aku belum sempet tahu hafalannya. Oh, gitu. Soalnya tadi aku bangunnya kesiangan, jadi nggak sempet deh. Ya udah abis ini kita ngafal bareng aja yuk. Oke, boleh. Emang kamu kalau aku boleh tahu, kamu ngafalinnya buat apa sih? Kenapa kamu pengen hafalan? Aku sih kenapa aku suka ngafal Quran karena aku tuh ngerasa kalau misalnya kita ngafal Quran nih ya, kayak semua hal-hal tuh di diri aku semuanya dilancarin sama Allah. Bener Gitu kan, banget, ngerasa oh alhamdulillah ngafal Quran bikin dilancarkan, dimudahkan gitu kan urusan-urusannya sama Allah gitu. Kalau kamu gimana nih? Kalau ngafal Quran apa sih yang kamu rasain selama kamu tuh udah ngafal Quran selama ini? Kalau aku sih pribadi, aku tuh sama kayak kamu juga alasannya. Pertama tuh aku dulu yang paling memotivasi aku itu yang kali pas kita lagi MPLS, habis itu yang kata ada daurah tahsin itu kan kita lagi di ingat. Terus ada Pak Roni kan lagi berbahas tentang Al-Quran gitu, terus Pak Roni bilang pokoknya kayak apapun masalah kamu, sesulit apapun kamu dalam pelajaran ataupun masalah-masalah itu kan pasti bakal dimudahin kan. Betul. Dengan Al-Quran, dengan kita menghafalin Al-Quran, terus juga kayak dengan kita ngafalin Quran tuh bukan kita jadi halangan buat kegiatan lainnya kan, malah jadi tuh bisa melancarkan apapun kegiatan yang kita lakuin gitu. Jadi tuh aku kayak merasa alhamdulillah sama aku ngafalin juga jadi lebih mudah, dilancarkan gitu sama Allah. Jadinya jadi cepet juga lumayan dapat targetnya gitu. Kalau kamu gimana? Aku juga sama buat kayak kamu, kayak kita jadi lancar di akademik, akhlak kita. Oke, jadi aku mau tanya nih. Apaan tuh? Kalau kita kan ngafal juga sebenarnya butuh support ya, butuh kayak dukungan dari orang-orang terdekat kita terutama orang tua, teman, sahabat segala macam. Kalau kamu gimana nih? Dari orang tua ada dukungan gak atau support gak yang bikin kamu makin semangat gitu buat ngafalnya? Alhamdulillah kalau dari papa sama mama sih dukung ya, dukung banget ya. Kayak aku dimasukin tahawusus juga karena dukungan dari mereka yang mama sih sebenarnya yang bilang kamu masuk aja tahawusus deh. Tahawusus kan nanti dibimbing sama Pak Fauzan sama Pak Lutfi kan. Gitu, jadi kayak nanti pasti bakal cepet juga dapat target-target kamu. Pendukungnya sih alhamdulillah ya, tiap hari itu pasti kayak kadang ditanyain gitu, dia kamu udah hafal belum gitu. Terus habis itu kalau misalnya apalagi kalau misalnya mau sertif itu pasti mama biasanya bantuin buat murojaah gitu. Kalau kamu gimana nih, orang tua kamu support juga nggak? Sama aku juga, orang tua aku tuh tahu aku masuk tahfiz juga seneng pasti kan, karena kan di tahfiz ini kita punya target, punya kayak apa yang harus kita capai itu segini. Jadi kita ada kayak dorongan nih buat kita mau ngafal segini kan. Dan sertif juga kita pasti ada waktu tambahan lain kan. Jadi kita tuh nggak harus di waktu tanggal sertifnya kan, jadi kita kayak wah bisa kapan aja gitu kan. Waktu murojaah kita juga banyak buat sampai ngelancarin jus itu kan. Jadi kayak alhamdulillah orang tua aku support, keluarga aku juga support, tapi teman-teman aku juga apalagi wah seneng nih gitu. Jadi seneng nih kan daripada kan, jadi menebarkan positive vibes gitu. Masuk ya. Khusus juga aku ketemu teman-teman baru lagi, teman-teman deket lagi gitu. Baik lagi. Apalagi kita masih kelas 10 gitu ya, jadi waktunya tuh masih banyak banget. Jadi saranin banget nih buat ntar adik kelas kita ya buat masuk tahfiz. Bener. Betul ya, kalau misalnya udah kelas 11 tuh nanti kita udah keteter dengan hal-hal lain kan. Apalagi nanti ada tahfiz ya. Betul. Nanti pasti kita bakal ngurusin buat tahfiz. Jadi selagi masih bisa sekarang nih, kenapa enggak ya kan? Betul. Terus juga kelas 12 kan juga udah makin sempit tuh waktunya. Pasti kita udah siap-siap buat belajar lah, UTBK lah, gitu-gitu kan. Karena juga kemampuan ngafal kita tuh harus dimulai dari kita sekarang gitu. Bener banget tuh. Nih kamu biasanya kalau hafalan tuh ada hambatannya gitu gak sih? Kayak suka tiba-tiba kayak males gitu, itu karena apa sih? Pasti banget kita kayak itu sebenarnya hal normal gak sih? Kayak kita ngerasa males, kayak ya Allah mau ngaji tapi kok males banget gitu. Itu kamu problem solving gimana? Aku biasanya kayak misalkan kita habis kerjaan tugas nih capek, butuh istirahat ya. Jadi kayak aduh males nih ngafal gitu kan. Cuman juga kalau ngafal kan aku butuh waktu ya. Kalau misalkan kita capek kan nggak bisa maksain ya. Jadi aku biasanya istirahat dulu sampai ditargetin nih, hari ini aku harus segini. Jadi aku ada
keinginan lagi, wah aku harus ngaji kayak gitu loh. Jadi harus ada targetnya, harus ada tujuan dari kita sendiri gitu. Jadi tetap ya kamu sama sehari itu sebelum tidur atau sebelum belajar gitu pasti hafalan. Pasti kan yang tahu kemampuan kita tuh diri sendiri ya, diri kita sendiri ya. Jadi kita tahu kita mau ngafalnya kapan, kan ada orang beda-beda, ada yang ngafalnya bisanya malam, ada yang bisa subuh gitu-gitu. Jadi dilihat dari tergantung dari ini kita sama ya biasa kan kita masih denger lagu ya, itu hal yang manusiawi nggak sih? Jadi itu sebenarnya hambatan ya buat kita ngafal Quran. Cuman selagi kita bisa ngatur waktu segala macam gitu, kita insya Allah bisa lancar ngafal Quran. Bener banget. Kalau aku sih ya biasanya hambatan itu karena aku tuh males, dan pertama kalau aku lagi males ya itu kalau aku lagi aduh sih lalu Pak aduh Pak sampai poin Pak ya mereka kemana kali ngapain ada pertama kalau hambatan dari aku sih ya biasanya tuh karena aku males sih. Jadi kalau misalnya aku males tuh kayak bener-bener nggak bukan cuman hafalan aja, tapi kayak tugas-tugas tuh jadi kayak males juga, jadi kayak gitu kan parah banget ya jadinya ya. Jadi biasanya tuh aku kayak biasanya aku targetin misalnya jam segini, jam 6:30 ya. Pokoknya nanti jam 7 aku akan hafalan, aku bebas, aku akan bermain main IG lah, main TikTok lah gitu. Pokoknya nanti jam 7 harus ditargetin jam segini, pokoknya aku harus hafalan gitu kan. Biasanya aku juga kayak gitu, ada target terus ntar aku bikin kayak semacam hadiah buat diri sendiri. Jadi kayak pokoknya kalau aku mau buka IG aku harus ngafal dulu segini gitu kan. Bener-bener. Aku juga biasanya kalau misalnya hafalan terus ada rewardnya tuh kayak nanti aku mau nonton dulu sebentar gitu. Bener. Jadi kayak ada dorongan buat semangat ngafal kan. Terus juga hambatan yang kedua yang paling melekat di aku tuh biasanya karena aku ngantuk sih. Ngantuk kan. Biasanya tuh kalau bisa dengerin Al-Quran ya, jadi suka ngantuk gitu kan sih? Banyak, nauzubillah banyak setan yang dengerin kita kan. Iya sih, bener, jadi ya biasanya kita ya. Aku biasanya kalau misalnya ngantuk kayak gitu ya, aku wudu itu kayak langsung seger banget kayak gitu. Berarti emang kita harus lebih suci lagi gitu. Iya benar. Kata gue ngomong apa sih? Udah bagus aja. Bagus ya. Sama sih aku juga kalau ngantuk tuh biasanya kayak ya Allah lagi ngafal nih tiba-tiba udah palanya nunduk-nunduk aja kan. Jadi biasanya tuh aku kalau ngantuk ya wudu kan. Biasanya kita langsung seger gak sih kalau wudu gitu. Kalau kamu gimana kalau misalnya ngantuk tuh apa sih kamu solusinya? Biasanya kamu kalau ngantuk tuh sama sih kayak kamu juga. Cuman aku habis wudu, nggak wudu sih, cuman aku cuci muka karena aku juga kan lagi nggak sholat ya. Tuh. Biasanya aku cuci muka, kalau nggak cuci muka sama air wudu juga, biasanya aku makan bikin semangat kan? Iya betul. Bikin nggak ngantuk kan? Bikin kayak melek kan? Biar bikin melek kan. Habis itu baru deh ntar kalau udah makan, udah seger lagi kan, udah fresh baru terus nanti hafalan lagi. Gitu kan pasti nanti jadinya pikiran jadi lebih fresh. Habis itu juga jadi cepet kan ngafalinnya juga. Alhamdulillah ya kita dimudahin dalam ngafal kan ya. Jadi menurut kamu nih kedepannya kamu mau kayak gimana nih hafalannya, mau tetap lanjut atau kamu ada nggak sih goals yang mau kamu capai gitu ke depannya? Jadi kalau misalnya goals aku ya buat tahun ini, aku pengen sih targetin buat di tahun ke-10 ini, aku pengen nambah 2 atau 3 juz lagi sih. Tapi karena ini aku lagi nambah yang ke kemarin aku udah sertif ya buat sekali. Nanti aku habis ini pas liburan nanti aku udah janjian sama Pak Lutfi, aku mau sertif gitu. Jadi aku tahun ke-10 ini kayaknya aku mau targetin dapat 7 juz deh. 7 juz bener-bener keren banget. Kalau kamu gimana ya harapannya ke depannya? Kalau aku juga boleh Pak ngulang di harapan saya Pak. Dia Pak. Kalau aku sih harapan buat kedepannya pengen juga ya punya target kayak gitu. Soalnya aku inget banget kata-kata Pak Fauzan. Pak Fauzan ada bilang ada 2 tipe orang menghafal. Yang pertama orang yang punya kemampuan, yang kedua orang yang punya kemauan. Nah, kalau orang yang punya kemampuan belum tentu orangnya punya kemauan kan. Orang yang punya kemauan tapi dia emang kemampuannya kurang, jadi mungkin bisa di-push lagi gitu kan. Jadi aku pengen nge-collab 2 hal itu kan, jadinya kayak wow bisa nih ada kemampuan ada paket lengkap gitu kan. Juga kan. Iya, jadi kayak wah pasti kalau misalkan ada dari 2 itu dan punya niat juga dalam hati, pasti kita bisa dong hafal insyaallah lancar gitu. Sama aku juga pengen banget targetin kayak gitu. Jadi insyaallah kedepannya aku lebih fokus lagi ngafal, bisa atur waktu, bisa ngelancarin semuanya gitu.
Kalau buat target kamu di tahun kelas 10 ini gimana? Kalau di kelas 10 ini alhamdulillah kemarin aku udah sertif 3 juz ya. Jadi sekarang aku mau sertif 3 juz lagi. Insya Allah kalau misalkan aku bisa di mana namanya di liburan nanti aku juga mau sejus kayak kamu tadi. Aku bisa sajain juga. Mungkin aku bisa sekitar 5 juz lah. Pinter, Masya Allah. Aku dukung ya. Kamu juga ya. Iya. Kamu ya. Yeay. Udah selesai. Dadah.